Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus melanjutkan di video sebelumnya ya, dimana motor saya telah melewati beberapa genangan yang bikin motor saya itu jadi bengek-bengek ya guys. Tapi sih walaupun genangannya lumayan tinggi ya, sampai ke seperti ini tingginya, nggak bikin tarikan motor saya ngeden ya. Dan permasalahannya setelah kita cek ternyata ada rembesan air di kabel coil dan kabel coilnya pun udah rusak ya guys. Nah, daripada nanti bagian CVT-nya bermasalah, kita akan cek juga ya guys. Kalau biarin khawatirnya ada spare part yang berkarat ya, terutama untuk bagian bos pulinya. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana dalamannya, apakah ada air atau enggak. Nih kita buka ya. Oke. Lepas. Nah, setelah kita lihat sepertinya aman ya. Nggak ada rembesan-rembesan air di dalamnya. Kayak gini ya, aman ya. Tapi kita akan cek ya di bagian mangkoknya. Apakah ada tanda-tanda karat atau enggak ya guys. Ini sih relatif aman ya, nggak ada tanda-tanda karat. Karena kalau yang sebelumnya itu habis lewatin genangan, saya males buat ngecek CVT, akhirnya di bagian mangkoknya dia berkarat ya. Itu karena emang motor sampai ngeden ngelewatin genangannya. Dan kita buka juga bagian puli depannya. Kita cek aman ya, nggak ada bekas-bekas karatan. Kita lihat juga bagian sealnya aman juga. Kalau habis lewat atau menerjang banjir yang agak dalam, bagian CVT-nya kerendam, biasanya di area sealnya bocor ya guys. Pengalaman beberapa kali habis menerjang banjir udah pasti imbasnya seal dia rembes. Ini alhamdulillah enggak ya. Cuman kok ada noda-noda ini ya di bawahnya. Ya mudah-mudahan ini emang cuman kotor doang ya guys. Gak berdampak apa-apa. Bukan menandakan kalau ada rembesan atau oli yang bocor. Untuk bagian ininya aman ya. Di bagian puliannya ini sih yang paling utama yang harus kita jaga guys. Karena kalau udah macet, waduh susah buat bukanya. Akibat lewat banjir, nggak kita kontrol, karatan, bagian bosnya macet. Saya udah bikin beberapa tutorial untuk melepas si ininya nih, bosnya. Ini emang pakai bos yang lama juga ya.
makanya dia agak baret-baret bagian dalamnya. Cek juga ya di asnya, aman ya guys. Berarti kondisi banjir tadi masih bisa ditolerir ya guys, dan gak sampai bikin bagian CVT-nya bermasalah. Karena setelah kita lakukan pengecekan, tidak ada sisa air di area ininya juga, terus tidak ada tanda-tanda karatan ya guys. Misalkan kalau habis kena hujan terus rembes ke bagian dalam CVT-nya, didiemin juga nggak nyampe seharian lah, dia udah pasti ada tanda-tanda bibit karat ya. Ini alhamdulillah buat banjir kali ini yang dilewatin relatif jauh lebih aman ya. Dikarenakan saya juga nyari aman ya guys, nggak langsung terabas-terabas aja kayak yang sebelumnya. Karena kalau di Aerox ini emang agak riskan. Beda dengan X-Rate, kalau udah musimnya banjir dan hujan udah pasti dipakai terabas banjir, terabas genangan, walaupun tinggi dia masih oke ya. Beda dengan motor-motor dari kelas Maxi ya guys. Di bawah banjir pasti dia langsung ngeden. Karena kan bolongan depannya gede, jadi air lebih cepat masuk ke dalam CVT-nya, bikin tarikan ngeden. Oke guys, selalu ingat abis nerjang banjir harus cek beberapa komponen biar kondisi motor kita tetap prima ya guys. Mulai dari bagian cop busi, area filter, terus bagian CVT juga kita cek biar nggak memakan biaya yang lebih mahal kalau setelah lewatin genangan motor kita bermasalah. Karena kalau udah bermasalah udah pasti biayanya akan jauh lebih besar ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.